Halo semua, kembali lagi bersama UD Channel. Dalam video kali ini kita membahas tentang Umar bin Khattab. Khalifah kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab. Khalifah yang dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Faruq, yang memiliki arti sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Masih ada beberapa fakta tentang Umar yang belum banyak orang tahu. Padahal banyak kisah inspiratif dari hidupnya yang bisa dijadikan teladan bagi umat masa kini. Berikut ini adalah 7 fakta tentang Umar bin Khattab yang wajib kita ketahui. Seorang mu'allaf. Sejak kecil pasti kamu dikenalkan dengan kisah-kisah Khulafaur Rasyidin, termasuk salah satunya adalah Umar bin Khattab. Seperti yang diketahui, bahwa Umar adalah seorang pemimpin muslim. Padahal, pada awalnya Umar bukan seorang muslim. Bahkan Umar sangat menentang Islam. Dan bahkan, Umar hendak membunuh Nabi Muhammad SAW lantaran kebenciannya yang teramat sangat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan hatinya untuk menerima Islam melalui surat Thaha ayat 1-14. Karena ayat inilah akhirnya mengubah Umar yang sebelumnya kasar, kejam, dan pemabuk menjadi lebih baik. Khalifah paling berpengaruh dalam sejarah. Mengutip dari buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, karya Michael Hort, ia memposisikan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama. Sedangkan Umar bin Khattab berada di urutan 52 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Alasan Michael memutuskan untuk menempatkan Umar bin Khattab di urutan 52. Karena Umar memainkan peran penting dalam perluasan atau ekspansi wilayah pada masa Umar menjabat sebagai khalifah, hingga mencakup wilayah semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Menjadi mertua Nabi. Umar bin Khattab memiliki beberapa anak yang salah satunya adalah anak perempuannya bernama Hafsah. Hafsah sudah menikah dengan Khunes bin Huzafah As-Sahami, namun suaminya gugur dalam perang Badar kala itu. Umar sedih karena Hafsah harus menjadi janda di usianya yang sangat muda, yaitu 18 tahun. Kemudian, Umar bertanya pada sahabatnya Abu Bakar dan Utsman agar menikahi anaknya. Hanya saja mereka menolak karena mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW yang akan menikahi Hafsah. Setan lari jika bertemu dengan Umar. Tak hanya orang kafir Quraisy yang takut kepada Umar, setan dari bangsa jin juga memilih kabur apabila bertemu dengan Umar bin Khattab. Beliau memang dikenal berani dan sangat bijaksana. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu, wahai Umar. Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana. Lalu masuk Abu Bakar, Ali, dan Utsman. Dia masih memukul rebananya. Tatkala dirimu yang datang, budak wanita itu melemparkan rebananya." Bahkan, setan pun sangat takut apabila bertemu Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan yang lain yang tidak engkau lalui." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Penyebab takutnya setan kepada Umar tentu bukan hanya dikarenakan keberaniannya. Umar dikenal memiliki iman yang kokoh dan tidak mau terperdaya oleh urusan dunia. Dijamin masuk surga. Di dalam hadis ini ada 10 orang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga.
Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Dialah seorang pemimpin yang rela bertahan dan menderita bersama rakyatnya. Dalam masa sulit, Umar dianggap menjadi pemimpin ideal kaum muslim. Dia juga dijuluki sebagai singa padang pasir karena keberaniannya dalam menyiarkan Islam. Sosoknya yang keras dan tegas pendirian membuat dirinya banyak disegani, bahkan oleh kaum suku Quraisy sekalipun. Umar pula satu-satunya orang yang paling berani menyampaikan pikiran dan gagasan-gagasannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tak jarang kritik untuk kemaslahatan umat. Masuknya Umar ke dalam ajaran Islam menjadi tanda penguat dan semangat dalam memperjuangkan pergerakan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Kisahnya dibuat film. Kisah Umar bin Khattab yang begitu menginspirasi ini akhirnya diputuskan untuk diangkat menjadi sebuah film yang terdiri dari 31 episode. Film ini dirilis pada tanggal 20 Juli 2012. Dibuat oleh MBC Group yang disutradarai oleh Hatem Ali. Anggaran dari film ini pun sangat fantastik, karena latar tempat yang dipilih adalah berada di Maroko dan Suriah. MBC mengklaim serial televisi Omar merupakan produksi drama terbesar dalam sejarah pertelevisian Arab saat ini. Serial ini memerlukan kru dalam jumlah besar yang mencapai 600 aktor, aktris, dan figuran dalam sehari. Dan semua itu terus berulang selama 180 hari sepanjang tahun dalam masa pembuatan serial tersebut. Kesulitan lain dalam pembuatan film ini adalah menghadirkan replika Masjidil Haram serta pemandangan di lingkungan sekitarnya di depan kamera. Tim produksi akhirnya memutuskan adegan dilakukan di sebuah lokasi di Maroko. Sutradara asal Suriah itu menjelaskan, untuk merekam adegan pertempuran diperlukan 54 hari kerja. Dengan durasi 12 jam sehari akan melibatkan 500 orang pelakon. Film televisi Omar menceritakan kehidupan Umar bin Khattab sejak usia 18 tahun sampai 63 tahun. Untuk menentukan aktor pemerannya, Ali harus memilih dengan cermat sesuai dengan karakter Umar yang diketahui, seperti tatapan yang tajam dan suara yang keras. Dalam film ini, karakter Umar bin Khattab diperankan oleh aktor berkebangsaan Suriah bernama Samer Ismail. Aktor berusia 34 tahun itu sukses memerankan karakter Umar dan menuai beberapa pujian atas perannya. Dan berkat perannya ini, dia semakin dikenal oleh banyak orang. Umar dibunuh. Semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam pada masa Umar menjabat sebagai khalifah, membuat para negara yang dikuasai itu menjadi marah pada Umar. Salah satunya adalah negara Persia, yang pada saat itu dikuasai Islam tidak menerimanya dengan lapang dada. Hal inilah yang membuat seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu' membunuh Umar. Umar dibunuh ketika sedang mengimami sholat. Lalu budak yang sebelumnya bersembunyi di Masjid Nabawi menusuk Umar berkali-kali. Peristiwa kelam ini terjadi pada Rabu 23 Hijriah atau tahun 644 Masehi. Kemudian setelah Umar meninggal dunia, jabatannya digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ada 6 luka tusukan pisau di tubuh Umar bin Khattab pagi itu, 3 di bagian punggung dan 3 lagi di bagian perut. Abu Lu'lu' seorang pemuda Persia bekas tawanan perang yang menusuk sang khalifah saat tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi, Madinah pagi itu. Selesai sholat subuh, Umar diantar ke rumahnya. Sejumlah sahabat memanggilkan tabib untuk mengobati Umar. Namun luka pria yang dijuluki singa padang pasir itu sudah terlanjur parah. Beberapa kali tabib berusaha memberikan minum jus kurma untuk mengobati luka Umar. Namun air minum itu justru keluar lagi dari luka Umar. Dan pada hari Ahad, 27 Zulhijjah atau ke-23 Hijriah, Umar mengembuskan nafasnya yang terakhir.
Sebelum wafat, ia mengutus putranya untuk menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW. Umar meminta izin agar bisa dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah mengizinkan Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan sahabatnya. Itulah 7 fakta tentang Umar bin Khattab, khalifah yang dijuluki Al-Faruq. Bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.